Ya, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Ime Tutorial. Nah, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang statistika ya, khususnya cara mencari atau menentukan variansi dan simpangan baku dari data berkelompok ya. Nah, nanti data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Nah, seperti pada tampilan itu. Di situ ada kelas interval ya, misalkan aja kelas atau nilai ulangan atau skor gitu ya. Kemudian ada frekuensinya. Nah, perhatikan, kita baca dulu ya, langsung aja. Di situ ada tabel distribusi frekuensi ya. Untuk kelas 20 sampai 24 itu frekuensinya 5, 25 sampai 29 itu 6, 30 sampai 34 itu 8, kemudian 35 sampai 39 itu 10. Kemudian 40 sampai 44 itu 7 ya. Kemudian 45 sampai 49 itu ada 4. Nah, kita akan mencari variansi dan simpangan baku. Gitu ya. Nah, sebelumnya kita ingat dulu ketika ada tabel distribusi frekuensi gitu ya. Kita ingat rumus apa ya? Rumus variansi gitu kan, S kuadrat saya simbolkan dengan ini. S kuadrat itu sama dengan sigma dari Fi kali Xi. Fi kali Xi. Xi itu nilai tengah dari kelas itu ya. Kemudian dikurangi ini sigma Fi kali Xi, kemudian dikuadratkan. Ini kita bagi dengan sigma F gitu ya. Nah, berarti ini ada sigma Fi Xi kuadrat, kemudian dibagi sigma F. Nah, ini langsung dibagi dengan sigma F dikurangi 1 gitu ya. Nah, perhatikan, jadi unsur-unsur yang harus kita cari itu adalah sigma F, kemudian Xi gitu ya, kemudian Xi kuadrat, terus Fi kali Xi gitu ya. Nah, sekarang coba perhatikan di situ dari data itu ya, kita jumlah dulu sigma Fi nya gitu ya. Itu adalah jumlah seluruh data, berarti ada 5 tambah 6 tambah 8 gitu ya. 5 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 7 ditambah 4. Itu kalau kita jumlah hasilnya adalah 40 gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari Xi, kemudian Fi, Xi gitu ya. Nah, berarti unsur-unsur yang kita cari itu seperti ini ya. Saya buat tabel dulu ya. Ini ada Fi nya, Fi, kemudian sini ada Xi gitu ya. Kemudian di sini ada Xi kuadrat, terus di sini ada yang kita cari adalah Fi kali Xi, kemudian Fi Xi kuadrat gitu ya. Nah, nanti yang akan kita cari unsur-unsurnya seperti ini. Nah, perhatikan caranya ya. Gini, Fi itu frekuensi, berarti saya tulis dulu ada urutan pertama ya, 5, 6, 8, 10, 7, dan 4 gitu ya. Sekarang Xi nya itu nilai tengah, berarti 20 sampai 24. Yang pertama kan 20 sampai 24, berarti tengah-tengahnya itu caranya kita bagi 20 ditambah 24, kita bagi 2, hasilnya adalah 22 begitu ya. Seterusnya ini berarti 27, ini 32, ini 37 ya, kemudian 42, 47 gitu ya. Nah, sekarang Xi kuadrat itu maksudnya adalah nilai-nilai ini dikuadratkan ya. Berarti teman-teman harus cari yang pakai kalkulator ya, karena nanti bilangannya sangat besar ya. Nah, setelah kita hitung, kalau 22 kuadrat itu adalah 484 gitu ya. Ini 729. 32 kuadrat itu 1024. 37 kuadrat itu 1369, kemudian 1764, oke ya, dan ini 2209.
gitu ya. Nah, teman-teman harus pakai kalkulator ya. Yang penting kalian tahu bagaimana cara proses mencari variansi, gitu ya. Nah, kemudian ini FI kali XI itu maksudnya ini perkalian ini 5 dengan 22, 6 kali 27 gitu ya. Nah, kalau kita hitung itu seperti ini hasilnya 110, kemudian 162, ini 256 gitu ya. Ini 370, kemudian ini 294, dan ini 188. Nah, kalau kini kita jumlah seluruhnya ini ya, itu hasilnya adalah 1380 gitu ya. Nah, selanjutnya kita cari ini FI XI kuadrat, itu maksudnya ini perkalian dari FI ini gitu ya dikalikan dengan XI kuadrat. Berarti ini adalah hasil perkalian nih FI dan XI kuadrat. Nanti ini kita kalikan, kita taruh sini ya. Nah, 5 kali 484 itu adalah 2420. 6 kali 729 itu 4374. 8 kali 1024 itu 8192 gitu ya. Nah, kalau ini berarti 13.690. Ini 12.348. Kemudian di sini 8836. Gitu ya. Nah, tolong teman-teman cek juga ya. Ini saya hitung pakai kalkulator. Kalau ada kesalahan tulis, nanti teman-teman bisa koreksi ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini kita jumlah semua ya. Kita jumlah semua itu menjadi 49 ya, 49860. Gitu ya. Oke, sekarang prosesnya Anda sudah tahu ya. Yang kita cari unsur-unsurnya cukup ini aja ya. Nah, sekarang kita cari atau kita menghitung, kita terapkan ya ke dalam rumus yang ada. Perhatikan di sini rumusnya adalah S kuadrat gitu ya. S kuadrat itu sama dengan, kita masukkan aja, sigma FI XI, itu maksudnya yang ini ya, jumlahan dari FI dikalikan XI kuadrat. Berarti saya tulis 49860 gitu ya, dikurangi, nah sigma FI XI kuadrat itu ya, sigma FI XI kuadrat berarti ini, sigma ini berarti jumlahan ini kita kuadratkan, berarti 1380 itu kita kuadratkan gitu ya. Nah, maksudnya itu ya, sigma FI XI itu, FI XI ini kita jumlahkan tadi ya, kemudian dikuadratkan. Nah, kita bagi dengan sigma F, kita tahu sigma F adalah 40 ya, kita bagi sini 40. Oke ya. Nah, yang bawah ini adalah sigma F dikurangi 1, berarti 40 kita kurangi 1. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang kalau kita hitung ini berarti 49860. Nah, 1380 ini dikuadratkan. Kalau pakai kalkulator ya, itu banyak sekali ya. 1 jutaan ya, 1904.400 gitu ya. Kita bagi dengan 40. Ini dibagi dengan 39. Gitu ya. Nah, berarti berapa? Ini 49860. Oke, ini kita kurangi. Ini hasilnya berapa? Kalau saya hitung itu 47610 ya. 610 kita bagi dengan 39. Oke ya. Nah, sekarang ini kita kurangkan, itu menjadi 2250 gitu ya. Kita bagi dengan 39.
hasilnya desimal ya, 57,6923. Nah, angka ini S kuadrat ya, berarti kalau secara statistik ini namanya variansinya, gitu ya. Berarti angka 57,6923 itu adalah variansi. Nah, sekarang kalau kita cari simpangan baku, simpangan bakunya ya, berarti ini S itu disimpangkan dengan S, simpangan baku ya. Simpangan baku saya tulis dulu. Simpangan baku itu adalah S. S itu sama dengan akar dari S kuadrat, gitu ya. Nah, tadi kita peroleh S kuadratnya adalah ini, 57,6923. 57,6923, gitu ya. Nah, sekarang kalau pakai kalkulator, gitu ya, itu hasilnya adalah 7,5955. Karena desimalnya sangat panjang ya, ini saya sampai 4 desimal aja. Nah, 7,5955. Oke ya, jadi simpangan bakunya itu ya, 7,5955. Oke, nanti teman-teman cek lagi ya kalau ada kesalahan. Yang penting kita tahu proses cara mencari variansi dan simpangan baku untuk data kelompok. Oke, ya demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.